Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Jahroh, SHI MSI selaku dosen mata kuliah Ulum Quran, serta teman-teman yang insya Allah berbahagia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Dua Macam Tafsir Berdasarkan Sumbernya. Sebelumnya, perkenalkan saya Lilis Diana Putri, NIM 211080100025 dari Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yang pertama, pengertian tafsir bil ma'sur dan tafsir bil ra'yi. Menurut Al-Farmawi, tafsir bil ma'sur adalah penafsiran yang mendasarkan pada penjelasan Al-Quran itu sendiri, penjelasan Rasul, penjelasan para sahabat melalui ijtihadnya, dan aqwan tabi'in. Tafsir bil ma'sur adalah metode penafsiran dengan cara mengutip atau mengambil rujukan pada Al-Quran, hadis Nabi, kutipan sahabat, serta tabi'in. Ada 4 otoritas yang menjadi sumber penafsiran. Yang pertama, Al-Quran yang dipandang sebagai penafsir terbaik terhadap Al-Quran itu sendiri. Yang kedua, otoritas hadis Nabi yang memang berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran. Yang ketiga, otoritas penjelasan sahabat yang dipandang sebagai orang yang banyak mengetahui tentang Al-Quran. Dan yang keempat, otoritas penjelasan tabi'in yang dianggap orang yang bertemu langsung dengan sahabat. Metode ini mengharuskan mufasir menelusuri sahih tidaknya riwayat yang digunakannya. Sedangkan menurut Al-Farmawi, tafsir bil ra'yi adalah mentafsirkan Al-Quran dengan ijtihad setelah terlebih dahulu mengetahui kosakata bahasa Arab ketika digunakan berbicara beserta muatan artinya. Untuk menafsirkan Al-Quran dengan ijtihad, mufasir pun dibantu oleh syair jahiliyah, asbabun nuzul, nasik mansukh, sebagaimana dijelaskan tentang syarat-syarat menjadi mufasir. Yang kedua, klasifikasi tafsir. Klasifikasi tafsir bil ma'sur. Tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Ketika seorang mufasir akan menafsirkan Al-Quran, maka terlebih dahulu akan mencari informasi terkait tafsir dari ayat lainnya. Yang kedua, tafsir Al-Quran dengan sunnah merupakan penafsiran tertinggi setelah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Sebab as-sunnah juga berfungsi sebagai penjelas dari Al-Quran. Yang ketiga, tafsir Al-Quran dengan pendapat sahabat. Menurut Al-Qattan, para sahabat juga memahami sebagaimana Nabi, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, yaitu bahasa mereka. Tafsir Al-Quran dengan pendapat tabi'in. Para mufasir dari kalangan tabi'in berpegang pada Al-Quran, keterangan yang mereka riwayatkan dari para sahabat yang berasal dari Rasulullah, penafsiran para sahabat, serta pengambil dari ahli kitab yang bersumber dari isi kitab mereka. Klasifikasi tafsir bil ra'yi. Dalam karyanya Mana Al-Qattan tidak memberikan pengertian secara eksplisit terkait dengan klasifikasi tafsir bil ra'yi. Akan tetapi, ia memberikan penjelasan mengenai hukum tafsir bil ra'yi yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, tafsir bil ra'yi sahih. Maksudnya di sini adalah tafsir yang didasarkan pada rayu atau logika, yang lurus dan tidak bertentangan dengan tafsir ulama salaf, sahabat, serta tabi'in. Yang kedua, tafsir bil ra'yi batil. Maksud dari tafsir bil ra'yi batil adalah tidak sesuai dengan penafsiran ulama salaf, sahabat, dan tabi'in, serta hanya menggunakan ijtihad rasio semata tanpa didasari pada dalil yang sahih. Sama halnya dengan Al-Qattan, tafsir bil ra'yi menurut At-Tayyar memberikan klasifikasi dari segi hukum, yang mana dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penararan yang terpuji atau ra'yu mahmudah. Maksudnya di sini adalah berdasarkan kaidah-kaidah ilmu yang benar, sebagaimana penafsiran yang dilakukan oleh ketiga tabaqat terdahulu. Dan yang kedua, penararan yang tercela atau ra'yu masmumah. Maksudnya di sini adalah penafsiran yang tidak berlandaskan keilmuan yang benar sehingga terlihat kebodohannya karena hanya didasari pada hawa nafsu penafsir. Titik temu keduanya.
Kedua tafsir ini berbeda, namun senada karena Islam didasari oleh Al-Quran, hanya saja masing-masing penafsiran itu menggunakan sifat yang tidak digunakan oleh yang lainnya. Ada pula yang berpendapat tafsir Bi' Maksur sama dengan tafsir Birayi, atau yang biasa kita sebut dengan penafsiran dengan pendapat. Artinya, para tabi'in itu mempunyai kedudukan yang sama dengan mufasir yang hanya menafsirkan berdasarkan kaidah bahasa Arab. Kaidah-kaidah tafsir. Yang pertama, kaidah dasar tafsir. Maksudnya kaidah dasar adalah berkaitan dengan penggunaan sumber pokok dalam menafsirkan Al-Quran, yang meliputi Al-Quran, hadis, penjelasan sahabat, dan perkataan tabi'in. Yang kedua, kaidah umum tafsir. Kaidah umum adalah ilmu pengetahuan yang dibutuhkan oleh seorang musafir dalam menafsirkan Al-Quran. Seorang musafir harus memenuhi syarat-syarat dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Yang ketiga, kaidah khusus tafsir kontemporer. Pesan dan kandungan Al-Quran yang disajikan dengan rinci dan luas mencakup aneka persoalan yang muncul dalam pikiran sang mufasir, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan ayat yang ditafsirkannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.